Semangat pagi teman-teman operator dimanapun berada. Pada kali ini saya akan mereview untuk di bulldozer di 85SS, yang dimana untuk di lever kontrol yang ada di sini, ini adalah level untuk gear transmisi. Yang di sini ya, ini ada 3 gear transmisinya, ada 1, 2, dan 3. Kemudian yang di sini digunakan untuk pergerakan blade-nya. Ini komponennya adalah locknya ya, lock untuk di attachment blade. Kemudian yang di sini adalah untuk parking brake-nya ya. Ini parking brake. Selanjutnya di sini ada untuk menaikkan deselerator. Kemudian ini adalah komponen pedal deselerator. Nah, untuk di bulldozer ini berbeda dengan dump truck. Nah, pada saat kita angkat pedal deseleratornya, ini akan menaikkan RPM-nya. Sedangkan kalau kita tekan deseleratornya, dia akan menurunkan RPM. Nah, semacam itu. Yang berikutnya, ini adalah digunakan kalau attachment di belakangnya ada winch. Ini digunakan untuk mengoperasikan winch, untuk menggulung winch, menarik kayu ketika beroperasi di logging. Ini untuk klakson ya. Ini klaksonnya. Kemudian monitor panel di sini untuk lampu kerja ya. Di sini ada 2 untuk lampu kerja. Kemudian yang ini adalah untuk preheater, untuk melakukan pemanasan pada saat kondisi dingin. Nah, di sini diputar, di sini glow. Nah, ini bisa kita putar glow. Di sini nanti ada tanda merah, nyala merah, berarti di dalam ruang engine sudah panas. Kemudian di sampingnya di sini ada engine oil pressure, menandakan untuk mengetahui tekanan oli di dalam sistem engine-nya. Yang berikutnya ini adalah indikator charging system. Apabila posisi kondisinya melakukan pengisian, ini nanti akan mati atau padam setelah engine itu running. Yang berikutnya di sini ada indikator hour meter atau HM ya. HM yang di sini untuk water temperature. Indikator ini gunanya adalah untuk mengetahui suhu di dalam engine ya, nanti suhu airnya ya. Di sini ada warna putih, warna hijau, dan warna merah. Warna putih menandakan posisi engine-nya masih dingin. Kemudian di warna hijau ini menginformasikan bahwasanya kondisi normal, dan di posisi yang merah ini udah overheat. Nah, yang berikutnya di sini ada indikator converter oil temperature untuk mengetahui kondisi panas atau tidaknya oli daripada transmisi tersebut. Baik, teman-teman, saya akan mengoperasikan bagaimana cara kita melakukan dosing. Nah, kita lihat di sana ada materialnya, kita akan lakukan dosing. Oke, let's go. Dosing adalah pekerjaan mendorong atau menggusur material dalam cara mengoperasikan blade dengan tujuan memindahkan atau mengumpulkan material ke tempat tertentu dengan jarak efektif dosing adalah 20 sampai dengan 30 meter. Blade dapat dioperasikan single atau dual till dengan menggunakan 2 till blade. Sudut cutting edge dapat dirubah dan diatur selama pengoperasian untuk meningkatkan efisiensi kerja. Untuk mendorong dengan beban maksimum gunakan speed F1, dan untuk mendorong dengan ringan gunakan speed F2. Sebagai catatan, jangan menumbuk batu keras dengan blade. Jangan mendorong material dengan kecepatan tinggi ketika beban berat. Jangan melakukan steering ketika mendorong beban penuh. Jangan melakukan mundur terlalu jauh yang dapat mengakibatkan low produksi dan undercarriage cepat aus. Hal-hal yang perlu dihindari dan diperhatikan pada saat dosing. Trek terangkat. Pada saat melakukan pekerjaan dosing, hindari unit sampai trek bagian depan terangkat, sebab akan mengurangi tekanan dan akibatnya trek akan selip dan akan mempercepat proses kausan komponen undercarriage. Unit miring ke samping.
Hindari operasi unit miring saat mendorong. Posisikan unit tetap rata, tidak miring ke sisi sebelah kanan maupun ke sebelah kiri. Karena jika unit miring salah satu undercarriage menerima beban tambahan yang dapat mengakibatkan unit akan tergelincir ke salah satu sisi. Apabila unit tergelincir, tarik joystick ke arah dalam atau dorong ke arah luar. Kebalikan dengan arah tergelincirnya secara berulang-ulang. Hal ini akan menempatkan unit pada posisi semula. Hindari unit amblas pada saat mendorong. Pada saat pekerjaan pada area yang lembek dan berlumpur, pastikan daya dukung material terhadap unit untuk menghindari unit amblas. Baik, untuk teman-teman yang belum pernah mengetahui pengoperasian bulldozer, jadi pada saat kita melakukan dosing, hal yang kita perhatikan adalah yang pertama, kita untuk melihat kelevelan material ini, itu kita lihat end-bit. End-bit ini kita bikin level dengan permukaan jalan ini sebagai acuan pertama untuk memperoleh kerataan bidang kerja kita nanti. Kemudian yang kedua, kita mengoperasikan lever yang ada di atas kabin sana, itu dia pengoperasian pelan-pelan ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui levelnya supaya lebih rata seperti yang dioperasikan tadi. Demikian untuk pengoperasian dosing atau untuk leveling untuk di bulldozer D85SS. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke.